muaranya sama, yaitu lebih kepada saling menghormati, saling menghargai sesama. Karena Imam Ghazali mengatakan bahwa akhlak itu ada dua, ada akhlak kita kepada Allah, ada akhlak kita kepada sesama makhluknya Allah. Akhlak kita kepada Allah dalam hal berdoa, kita harus bagaimana caranya, bagaimana kita melaksanakan perintah Allah, itu juga termasuk akhlak. Ada akhlak sesama manusia, bahkan dalam kitab itu ada yang namanya adabul muasyarah, adab-adab dalam bergaul, bermasyarakat, dalam berteman, dalam bersosial. Kenapa Islam menekankan akhlak? Karena ini sangat penting sekali, vital. Bahkan kenapa Rasulullah itu diutus? Rasulullah diutus itu bukan untuk menunjukkan ilmunya. Rasulullah diutus itu bukan untuk menunjukkan kenabiannya, mukjizatnya, tapi Rasul mengatakan itu litamima makarimal akhlak. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk membenahi akhlak. Kalau membenahi akhlak itu belum sempurna, tapi kenapa memakai pakainya itmam, litamina, yaitu sempurna. Kalau sudah sempurna, berarti sudah paripurna. Kenapa kok Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak? Pertama adalah akhlak berarti menempati posisi yang paling tinggi. Rasulullah mendapatkan julukan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian akhlak itu menurut Imam Ghazali adalah sifat yang keluar dari seseorang yang tanpa ada unsur paksaan, yang akan menimbulkan kebaikan-kebaikan, itu akhlak. Kalau norma itu adalah perbuatan baik tetapi ada ikatan. Ini sudah keluar dari norma-norma yang sudah tercantum dalam aturan-aturan. Yang ada di sini yang paling tertinggi adalah akhlak. Akhlak bagaimana bersalamannya, bahkan Islam itu sangat detail sekali. Akhlak salaman yang baik bagaimana, akhlak ketika berteman bagaimana, akhlak ketika bertamu bagaimana. Ada hakul walid alal walad, hakul walad alal walid, hakul zauj alal zauja, hakul zauja alal zauj, hakul muslim alal muslim, hakul jar alal jar. Ada haknya orang tua kepada anaknya. Bagaimana kita itu berakhlak kepada anaknya? Bukan berarti kita orang tua itu harus semena-mena pada anaknya, tapi akhlak kita kepada anaknya itu dengan cara mendidik, dengan cara menyekolahkan, dengan cara memberikan nafkah, itu adalah akhlak. Ada hakul walid alal walid, akhlak kita kepada orang tua. Hakul zauj alal zauja, haknya suami kepada istrinya. Bagaimana istri bersikap kepada suami, suami kepada istri. Bukan berarti mentang-mentang jadi suami seenaknya, bukan mentang-mentang jadi istri kemudian rewel. Semua saling menghargai. Ada hakul jar alal jar, hak bagaimana kita berakhlak kepada tetangga kita. Ada juga yang terakhir adalah hakul muslim alal muslim. Dari setiap agama itu semuanya ada 6 hal, yang 5 itu sama, yang 1 itu berbeda. Semua ajaran baik Nasrani, baik Yahudi, baik Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, itu semuanya 5 sama, tapi 1 berbeda. Dalam Injil, dalam Bible, baik perjanjian lama, perjanjian baru, itu dianjurkan, dilarang membunuh. Di kitab yang lain sama. Di dalam Al-Quran ada anjuran bahwa dilarang mencuri. Di kitab manapun itu ada dilarang mencuri. Di dalam Al-Quran itu harus menghormati kedua orang tua. Semua kitab suci mengatakan demikian. Namun ada satu yang berbeda, yaitu tempat beribadah. Itu nggak bisa sama. Nggak bisa orang Kristen itu beribadah di masjid, orang Islam beribadah di gereja, itu tidak bisa. Disinilah yang dinamakan pluralisme. Pluralisme itu bukan berarti saya itu mau sholat Jumat, kamu sebagai orang non muslim kamu ikut Jumat kepada saya. Itu bukan pluralisme. Pluralisme itu adalah kamu beribadah, orang Kristen silakan di gereja, saya muslim di masjid. Kamu sebagai orang Hindu silakan di pura, di candi. Sebagai orang Buddha
atau ditakut apa itu di orang Yahudi. Itu namanya pluralisme, bukan saling menekankan, memaksakan orang lain. Hujannya tambah gede, suara saya pun tambah gede, biar kita tahu semua. Itu namanya pluralisme. Nah sekarang banyak aliran-aliran yang memaksakan diri untuk sama dengan kita. Dan kebetulan saya itu bukan Islam, bukan Muslim yang model demikian. Kami adalah Islam yang saling menghargai dengan sesama agama yang lain. Tadi dia katakan oleh Mbak Emas itu lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin itu pengertiannya banyak. Pengertiannya banyak itu, bukan agamamu, agamamu, bukan itu saja. Tapi agamamu silakan kamu anut, agama yang benar adalah saya. Jadi akhlak menempati posisi yang paling tinggi. Bahkan seorang syekh dari Timur Tengah, dari Al-Azhar, mengatakan begini, untuk menggambarkan bagaimana akhlaknya orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal berakhlak. Syekh dari Timur Tengah, kalian bilangnya monokat ya, bilang ini wedang ya, ya kan bilang begitu. Ya Ustaz, sampai mana tadi itu? Syekh Timur Tengah mengatakan begini, ad-din fil Makkah, al-ilmu fil Misra, al-adabu fil Jawi. Bukan Indonesia malah, fil Jawi. Karena orang Jawa terkenal dengan akhlaknya yang tinggi. Bahkan pribadi mengatakan kamu itu kayak bukan orang Jawa saja, nggak Jawa kamu itu. Istilah nggak Jawa, orang Jawa nggak demikian. Orang Jawa pasti berakhlak. Syekh Timur Tengah seakan-akan agama itu di Makkah, agama itu turunnya di Makkah. Al-ilmu fil Misra, ilmu turunnya di Mesir. Karena pada saat itu peradaban Mesir itu dibanding yang lain itu sudah maju. Ada yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu walau bisin, walaupun di negeri Cina. Itu bukan hadis, ya, itu bukan hadis. Kadang-kadang kita terkecoh bahwa ini adalah hadis, itu bukan hadis. Ini adalah ungkapan dari ilmuwan, dia seorang ahli ilmu. Kenapa menggambarkan Cina? Itu menunjukkan bagaimana perjuangan menuntut ilmu antara Mekah dengan Cina itu jauhnya luar biasa. Tapi kalau itu demi kebaikan, demi ilmu, sana kamu tuntut ilmu walau bisin. Yang kedua pengertiannya, Cina pada saat itu juga sudah maju dalam peradaban di samping Mesir. Adat ketimuran orang Indonesia, adat ketimuran, bahkan Indonesia masih memegang teguh adat ketimuran. Yang dimaksud ketimuran di sini adalah orang timur itu semuanya berakhlak. Jadi tidak pantas kalau orang Indonesia itu tidak berakhlak. Jika orang itu sudah menguasai adabul mu'asyarah, adab-adab dalam berteman, saya kasih contoh satu. Akhlak dalam bersalaman. Ini kelihatannya remeh, tapi ini mempengaruhi. Ini tidak berkaitan dengan dosa. Kita tidak melakukan itu tidak dosa, tapi kamu dianggap tidak beretika. Salaman yang baik itu minimal diayun 3 kali. Maaf banget, diayun 3 kali. Tapi masih dalam kurung. Ini berlaku bagi 2 orang sahabat, 2 orang teman yang sangat akrab, 10 tahun tidak bertemu, maka salaman yang baik adalah itu. Untuk mengantisipasi kesalahpahaman. Salah satu contoh umpamanya, saya dengan Bang Andre satu kelas, satu bangku, satu kamar, CS sekali, soulmate sekali. Dalam rentan waktu 10 tahun tidak bertemu, maka salaman yang baik adalah seperti itu. Kalau kita tidak seperti itu bagaimana? Nggak masalah, tapi kamu jangan tidak berakhlak. Untuk mengantisipasi kesalahpahamannya begini, saya CS dengan Bang Andre ini. Kemudian saya ketemu 10 tahun baru ketemu.
Bang Andre, ya Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang punya anak berapa, Bang Andre? Subhanallah. Saya punya anak 3. Bang Andre sekarang tinggal di mana, ya Allah? Saya masih tinggal di mana? Kamu punya anak berapa? Saya bisa jadi punya pikiran, Bang Andre sekarang lain. Bang Andre sekarang sombong. Padahal dulu CS. Padahal dulu sangat akrab, sahabat yang baik. Kok sekarang beda? Mentang-mentang ini, mentang-mentang ini, mentang-mentang ini. Mentang-mentang Bang Andre sudah jadi ketua partai. Mentang-mentang Bang Andre sekarang sudah jadi orang kaya. Padahal dulu dekat dengan saya. Kenapa sekarang kok jaga jarak? Ini Islam sampai detail mengatakan demikian. Supaya orang saling menghargai. Andai saja orang itu menguasai, ada bulbu asaro semuanya. Gak ada orang bermusuhan. Gak ada bermusuhan. Etika dalam bergaul, etika dalam pengajian, etika dalam majlis, etika dalam pacaran. Dalam pacaran pun ada etikanya. Kalau umpamanya ditolak, ya jangan etikanya, jangan ngamuk, jangan menyebarkan fitnah kemana-mana. Itu etika juga. Kalau orang yang beretika, gak mungkin dia menyebarkan gosip, gak mungkin dia menyebarkan fitnah apalagi. Ini Pak dengerin gak sih? Kelihatannya pelangga-pelanggonya kayak nggak ngerti nih. Terserah lah, nggak ngerti aku ini. Nah itu. Sekarang tahun ini usia saya 50. Tapi kata orang kayak 40. Ngalem dekat bayus. Dalam usia gocap ini, saya pun masih belajar. Masih belajar bagaimana, apa yang kurang dari saya. Saya bukan berarti ngerasa yang paling hebat, paling pintar, paling berat, tidak. Tidak. Saya sampaikan ini untuk berbagi ilmu. Untuk berbagi ilmu. Tadi dikatakan jiwanya. Jiwa adalah batinnya. Ngaji. Itu kata Wali Songo. Ngaji adalah sanga karo siji. Semua yang disampaikan oleh Wali Songo itu semuanya berilmu semua. Hanya saja daya tangkap kita masih kurang. Makanya kita sering dengar bahwa banyak bahasa-bahasa kejawen. Yang asli kejawen dari Wali Songo mesti diawali dengan bismillah, diakhiri dengan lafzul jalalah, la haula wala quwwata billah atau alhamdulillah dan sebagainya. Mungkin yang usia saya yang 50 ini pasti pernah dengar orang Cirebon, orang Jawa ketika niat puasa kita pakai bismillahirrahmanirrahim, niat isun puasa dina besok iki saking anak kami fardunya bulan Ramadan ikilah tahun khali fardu karena Allah Ta'ala. Itu kan Jawa. Ternyata setelah saya mengerti, itu adalah terjemahan dari nawaitu sama khodin an adai fardu syahri Ramadan ya hadisanati fardullah Ta'ala. Kenapa Wali Songo kok pakai Jawa? Karena zaman dulu lisan orang Indonesia itu masih animisme, masih belum lancar untuk memakai bahasa Arab. Ya sudah, kata Wali Songo, yang penting bismillahnya saya susuk. Bismillahnya yang fasih kemudian udah dijawakan saja. Nanti juga lama-lama ketika kamu mengerti, nggak mungkin pakai bahasa Indonesia itu. Mesti pakai nawaitu sama kodin. Kenapa sekarang balai desa mesti berdekatan dengan masjid? Itu adalah hasil dari Wali Songo. Hampir balai desa, kantor balai desa itu berdekatan dengan masjid. Ternyata filosofinya dari Wali Songo bahwa negara, pemerintahan jangan jauh-jauh dengan ulama. Masjid ini disimbolkan sebagai ulama. Sehingga ketika pemerintah berpres. Itu semuanya rangkaiannya adalah Wali Songo. Jangan makan di tengah pintu. Jangan duduk bantal, jangan duduk di bantal. Sampai sekarang saya masih ketakutan barangkali kena bisul. Padahal itu akhlak dari Wali Songo bahwa bantal bukan tempatnya pantat, tapi tempatnya kepala. Kepala adalah mahkota yang terhormat. Ngaji, ngatanga karo siji. Ketika sanga 9 dengan 1. Ketika 9 ditambah 1 sama dengan 10. Maka orang yang ngaji berarti orang yang pengen nilai yang sempurna, yaitu 10. Presiden ngaji berarti presiden yang pengen nilai 10.
ada menteri ngaji, pejabat nggak mengaji, berarti pejabat yang punya nilai sempurna. Kenapa kita dituntut diwajibkan ngaji? Karena kita punya akal. Orang yang tidak punya akal tidak ada tuntutan kewajiban untuk beribadah. Apakah binatang wajib untuk sholat? Tidak, karena tidak ada akal. Apakah orang pingsan juga wajib sholat? Tidak, karena itu zawalul akli, hilang akalnya. Orang tidur tidak ada kewajiban untuk sholat. Orang tidur tidak ada kewajiban untuk sholat. Kecuali dia terjaga, bangun, lihat jam, maka sudah terkena wajib. Jadi jam 7 pagi, tidur, kemudian bangun sampai jam 4 sore, tanpa ngelilir. Ngelilir itu apa? Ngelilir itu tanpa terbangun sedikit pun. Berarti dia ngelewatin sholat zuhur, maka tidak terkena dosa, karena dia tidak punya akal. Kecuali begini, jam 7 bangun, jam 1 siang melek dia, kemudian lihat jam, waduh udah siang, maka sudah terkena hukum wajib. Ketika tidur lagi maka dosa, sudah melewati zuhur. Tapi kalau sama sekali nggak ngelilir, nggak terjaga, benar-benar kayak pingsan, maka melewati sholat zuhur itu tidak dosa. Kita punya akal. Orang gila tidak punya akal, maka tidak ada tuntutan untuk sholat. Kenapa di dalam lagu Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya? Karena kalau jiwanya sudah bagus, insya Allah badannya bagus. Kemudian setelah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 1-2. Kenapa kita memakai 1-2? Ini dalam ilmu tauhid yang tinggi. 1-2. Semua langkah itu diawali dengan 1-2, 1-2. Kenapa bukan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, solas-rolas? Nggak ada begitu. Tapi 1-2. Ternyata di dalam ilmu tauhid ada pakai mototek ya. Aduh, lamun kita pengen minum beri bentolik. Yang akan minum dengarkan tuh. 1-2. 1 itu diyakini adalah Allah. 2 adalah Muhammad kanjeng Nabi. Ini ahli tafsir keilmuan tauhid. 1-2. Ini menggambarkan bagaimana dekatnya Allah dengan kanjeng Nabi. Selalu berdampingan. Ada ahli tafsir mengatakan 1 itu diyakini adalah la ilaha illallah. Nomor 2 adalah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah kepada Allah. Nomor 2 Muhammad Rasulullah. Kembali Rasulullah dengan Allah itu bergandengan, menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan Allah. Ada juga yang mengatakan ahli tafsir bahwa nomor 1 adalah asyhadu an la ilaha illallah. Nomor 2 adalah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah pada Allah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah pada Rasulullah, bergandengan kembali. Ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa nomor 1 itu diyakini adalah iman. Nomor 2 adalah Islam. Iman berkaitan dengan kepercayaan kita kepada Allah. Islam berkaitan kepada Rasulullah yang membawanya. Sekarang kalau ada orang bertanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, orang hidup itu harus punya 3 pedoman: iman, Islam, dan ihsan. Ihsannya kemana ini? Masa cuma 2? Ihsan itu artinya apa? Berbuat baik kepada sesama manusia. Itu ihsan. 1-2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Yang ihsan. Tetap pedoman hidup adalah iman, Islam, ihsan. Iman berkaitan kita ibadah kepada Allah. Islam berkaitan dengan tata cara kita, buku tentang bagaimana cara bersolat, solawat, dan cara beribadah. Ihsan yaitu bagaimana kita cara menghargai sama orang lain. Ini kira-kira artinya gambaran sedikit tentang norma, etika, dan sebagainya. Muaranya hampir sama. Muaranya adalah saling menghormati kepada sesama makhluknya Allah. Jadi ada batasan-batasan bagaimana kita itu harus bersikap pada orang lain. Bagaimana ciri-ciri kita ngobrol dengan seseorang dan orang tersebut sudah tidak tertarik dengan obrolan kita. Ada ciri-ciri bagaimana orang itu tertarik dengan obrolan kita. Ini caranya bagaimana. Maka ketika orang tersebut sudah tidak tertarik,
kita alihkan pembicaranya, jangan itu. Kadang kita memaksakan diri, kita ngobrol berdua, di sana sudah terlihat tanda-tanda tidak tertarik, kemudian kita memaksakan. Padahal di sana sudah tanda-tanda ini sudah tidak tertarik. Lebih lanjutnya, kita silaturahim ke rumah saya, kita ngobrol banyak. Saya tidak kalah dengan Mario Teguh. Nyombong deh. Saya senang memotivasi. Saya senang motivasi. Saya senang memberikan masukan. Orang yang pengen berhenti dari minum, banyak teman-teman saya dari kalangan orang-orang yang suka mabok akhirnya berhenti. Bagaimana cara menghadapi dia? Bukan berarti dengan dalil hadis. Mereka sudah muak. Kamu itu mabok saja. Nih dalilnya nih begini-begini sudah muak. Tapi kita sentuh hatinya. Dia terasa, tidak terasa kalau dia itu sedang diarahkan menuju yang lebih baik dengan cara ngobrol. Atau kita hadirkan orang-orang yang pernah mengalami demikian dan sekarang sudah tobat. Makanya para mubaligh, para penceramah yang laku keras di lapas-lapas penjara itu adalah mantan napi. Karena dia pernah merasakan seperti Anton Medan, Johnny Indo, dia laris di penjara-penjara. Karena dia pun pernah mengalami demikian dan saya bisa tobat. Saya pernah ketemu dengan Pak Johnny Indo itu. Johnny Indo itu menceritakan tentang dulu saya itu seperti kalian teman-teman, pernah di penjara, pernah berbuat yang tidak baik. Dulu saya seperti kalian, tapi alhamdulillah akhirnya saya sadar bahwa perbuatan saya salah semua. Dan insya Allah kalian sahabat-sahabat saya bisa lega. Terima kasih dok. Orang-orang di lapas merasa tersentuh, iya, karena Johnny Indo juga pernah orang jahat. Beda dengan orang yang tidak pernah mengalami jahat. Pasti orang-orang lapas penjara mengatakan, iya aja kamu belum ngerasain narkoba. Kalau udah ngerasain mah kita kayaknya bareng-bareng kita ngisek. Tapi itulah bagaimana kita membangun karakter. Kita berbicara dengan siapa di depan. Kata Rasulullah begini, kalimu biqadri uqulihim. Berbicaralah kamu, ngobrollah kamu dengan sesuai dengan kadar kemampuan dia, sesuai dengan kadar akalnya dia. Kita ketemu dengan pemulung, masa kita cerita tentang bursa efek? Ini gak masuk ini pemulung. Wah ini kurs valuta asing sekian, gak masuk. Kalimu biqadri uqulihim. Siapa audien kita? Orang ceramah yang dihadapi adalah orang-orang rakyat biasa, jangan terlalu tinggi. Kalau kita berbicara di depan akademisi, maka ilmunya begini. Kita bicara oleh kalangan dokter juga begini. Humornya juga begini. Karena orang-orang akademisi humornya humor yang cerdas, bukan humor tentang fisik. Kalau orang-orang kampung pedalaman itu kita humor dengan fisik itu masih ketawa. Tapi orang-orang mahasiswa akademisi guyonnya cerdas. Stand up comedy itu adalah sama, guyonan yang cerdas, bukan dengan fisik. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus menghargai sesama manusia, sesama orang makhluknya Allah. Jangan mengukur diri kita. Jangan mengukur diri kita karena di hadapan kita belum tentu sama dengan kita. Contoh begini, kita ngobrol dengan orang telepon, kita tidak ngantuk. Jangan samakan orang yang lawan bicara kita juga sama tidak ngantuk. Kita masih seger, biasa begadangan, jam 11 gak masalah. Kita telepon teman saya, teman kita, ngobrol lama dan sebagainya. Oh dia juga gak ngantuk kayaknya, jam segini saya biasa gak ngantuk. Itu berarti dia tidak mengukurnya, hanya dia pribadi. Cara bagaimana? Caranya untuk memancing bagaimana dia ngantuk atau tidak? Kita tes saja. Oke lah kalau begitu, baik. Terima kasih. Salam-salam buat keluarga. Kalau dia memang masih mau untuk ngobrol, pasti dia mengatakan, wah ntar dulu ah, kita masih kurang ngobrolnya. Udah langsung ngobrol, kita ngobrol. Berarti dia masih membuka peluang untuk kita ngobrol. Tapi kalau umpamanya, oke deh, makasih banyak ya. Salam buat keluarga. Iya, sama-sama ya.
Berarti dia juga pengen berhenti dari tadi sebenarnya, cuma nggak mau memotong. Karena yang telepon adalah kita. Dia ngantuk pun dia tahan. Kita tidak peka. Dia sudah nguap, dia sudah apa, kita nggak peka. Nah itulah diperlukannya bagaimana kita itu simpati, empati kepada orang lain. Alhamdulillah dalam sejarah saya bergaul dengan siapapun tidak ada yang berakhir dengan permusuhan. Alhamdulillah sampai dari teman SD, SMP, SMA sampai sekarang tidak ada yang berakhir dengan permusuhan. Karena saya menjaga jangan sampai saya melukai perasaan teman saya, jangan sampai menyinggung perasaan teman saya. Insya Allah nggak ada. Saya tidak pengen dihargai, dihormati. Orang mau menghargai, menghormati saya terserah. Yang penting saya berusaha untuk menghormati, menghargai orang lain. Ketika saya menghormati dan menghargai orang lain, insya Allah timbal baliknya pun sama. Tergantung kita mengawalinya bagaimana. Tergantung awalnya. Assalamualaikum. Bagaimana dia mengikuti kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun sama-sama pelan. Begitupun penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti jawabannya sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang paling mudah kita berbisik. Ada gosip. Pasti lawan bicara kita juga gosip apa? Dia ikuti kita. Artinya bagaimana? Kalau kita bersikap baik kepada orang lain, insya Allah timbal baliknya pun dia akan bersikap baik. Jadi kesimpulannya begitu. Itu yang selama ini yang saya masih belajar untuk menghargai, menghormati orang lain. Saya di FSN di grup manapun saya, alhamdulillah saya dekat semua. Saya belajar menghargai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kelanjutan keakraban kita bisa saling silaturahim. Mangga silaturahim ke rumah saya. Kalau nggak ada yang tahu alamat saya, tanya di sana nama saya. Kalau ada yang lain, saya berarti ngajak nggak kenal saya nih. Silakan, saya terbuka, saya senang menyambung silaturahim, saya menyambung pertemanan, saya senang karena dari setiap pertemanan itu akan muncul orang-orang yang akan kita butuhkan. Dalam kitab dikatakan jangan sekali-kali meremehkan orang lain. Karena siapa tahu orang yang kamu butuhkan adalah orang yang pernah kamu remehkan. Itu kira-kira salah satu pedomannya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk Kiai Haji Maruf ya. Mudah-mudahan materi nanti kita sebutkan di akhir ya. Baik, langsung saja ke materi berikutnya, yaitu Dr. Nina Kurnia Hikmawati SMSc ya. Kepada beliau kami persilahkan ya. Enggak Ibu ya, dan tadi sudah menunggu ya, udah nggak sabar ya, ingin bercuap ya, berikan kepada kami ilmu yang sangat luar biasa kepada anak-anak muda kita ini ya, termasuk saya mungkin Bu ya. Baik, silakan. Baik, saya di tengah aja ya, sini biar dekat anak-anak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentunya Ketua FSSN Bapak Alif Pranak Karya. Juga yang terhormat yang senior barangkali yang rapi yang telah hadir jauh-jauh dari Jakarta. Jadi Sinti. Yang terhormat dari Kapten Kanoman tentu yang hadir di sini. Juga para pembicara ada Kamenlu, ada juga yang lainnya serta para senior tentunya sesepuh yang ada hari ini, juga anggota FSSN yang datang dari Sabang sampai Merauke saya lihat ya, ada yang dari Papua, dari Aceh, dari Jakarta dan lain sebagainya. Dan tentunya adik-adik ini ya, saya nggak tahu ya
apakah dari SMP, SMA, S1 ya, dan yang telah hadir yang belajar badai ya di sore ini hujan tetapi masih tetap semangat. Tentu perkenalkan, pertama kali saya adalah Nina Sumarti. Tentu saya akademisi, ya, walaupun baru setahun saya di akademisi, namun dengan masuk akademisi saya juga belajar spiritual. Tentu marilah kita panjatkan salam kepada Nabi junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membimbing kita semua, yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua dalam kita hidup sekarang ini. Tentu yang harus kita syukuri sampai sekarang ini adalah apa? Kita masih bisa bernapas saja ya. Untuk itu maka pada hari ini saya ingin sekali berbagi sharing baik terhadap kaum milenial maupun terhadap kaum kolonial atau milenial pada zamannya. Gitu ya. Izin yang satu jadi pada hari saya ingin berbagi. Saya tidak ingin mengajari karena saya juga lagi belajar. Tentunya banyak sekali materi-materi dari OPSN yang bisa saya ambil ya, khususnya dalam masalah spiritual. Judulnya adalah National Character Building. Ini saya lihat ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah adanya pandemi COVID-19 itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya revolusi industri 4.0 atau kalau di Jepang itu ya revolusi industri 5.0 ya. Karena kalau di Jepang itu sudah masuk ke dalam tatanan robotik seperti itu. Itu adalah tantangan yang kedua. Dan yang tantangan yang ketiga adalah masalah budaya. Itu kan yang menentukan nasional karakter diri Indonesia. Itu adalah 3 poin. Yang pertama adalah masalah COVID-19. Kemarin tahun 2020 kita mendengar ada informasi COVID masuk ke Indonesia. Padahal dengan adanya COVID-19 orang batuk saja sangat ditakuti daripada kuntilanak, katakanlah seperti itu ya. Kalau saya batuk pasti pada terbirit-birit, lalu apa saya pilih pasti pada terbirit-birit seperti itu. Nah itulah, dengan keberadaannya adanya COVID-19 ini, semua tantangan hidup dari kehidupan kita langsung berubah. Seperti belajar, dari mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, semuanya rata-rata sekarang pakai online system. Namun demikian sebetulnya hal itu sudah dari dulu kala telah terjadi perubahan itu. Cuma sekarang dengan adanya COVID-19 itu membuat perubahan lebih cepat dari apa yang kita duga. Dengan adanya COVID-19 sesuatu berubah seperti dipercepat. Sepertinya dengan adanya COVID-19 itu mendukung dengan adanya perubahan revolusi industri 4.0. Kenapa saya cerita ini adalah faktanya, gitu kan? Dengan adanya COVID-19 kita tidak boleh melihat sesuatu yang negatif di situ. Dengan COVID-19 kita kembali ke lingkungan terkecil. Di mana lingkungan terkecil anak sekolah SD masuk ke keluarganya, anak SMP masuk ke keluarganya. Di situ kita belajar bersama. Orang tua yang biasanya dulu saya kadang pulangnya malam, sekarang keluarga orang tua bisa WFH di rumah, bisa ketemu anaknya. Kembali ke lingkungan terkecil ini. Inilah, dengan adanya COVID-19 ada dampak positif negatifnya. Tentu kita harus melihat sesuatu yang positif. Nah, kemudian yang kedua adalah revolusi industri 4.0. Apa yang terjadi? Adanya sebuah perubahan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi anak-anak kan, bagaimana kita mau belanja makanan? Tidak ada GoFood, benar. Kemudian kita mau nonton, adanya Netflix kan. Kemudian kita mau pijat aja, gitu kan. Makanya nanti yang tradisional harus berubah, harus beralih ke dalam teknologi. Mau pijat ada Go Message. Kemudian kita mau apapun juga ada di situ. Termasuk saya juga di dunia pendidikan itu adanya sharing atau learning dispenser. Itu sharing pembelajaran. Dari tahun 2012 itu saya sudah merencanakan untuk sharing
pelajaran itu di seluruh dunia sebetulnya seperti itu. Dan Indonesia waktu itu memang belum terlaksana karena memang adanya regulasi. Maka adanya COVID-19 perubahan itu cepat sekali terjadi. Dan dengan adanya COVID-19 itu mempercepat perubahan dan dengan adanya revolusi industri itu merubah segalanya. Nah, apa yang terjadi dari mulai hidup kehidupan, dari mulai kita belajar, kita mau beli makanan, kita mau mau mengirimkan barang, mau pergi kemana pun juga bisa melalui teknologi. Kemudian di government juga demikian. Ada e-government, ada e-education, ada e-health, ada e-lawyer, ada macam-macam gitu kan yang sudah dilakukan. Nah, dengan adanya revolusi industri 4.0 ada perubahan yang signifikan. Anak-anak sekarang nonton film, kan? Kemudian dia sesuatu pemenangan bisa melalui belakang teknologi terbarukan sebetulnya yang bisa merubah dan bisnis. Contohnya ada artificial intelligence, adanya macam-macam yang di situ, yang soal printing, mungkin mengenai dan sebagainya itu ada perubahan sekali. Dan hubungannya dengan masalah nasional karakter dan tentu itu ada sesuatu yang signifikan. Zaman dulu, sama zaman sekarang, itu ada sesuatu yang memang sangat berubah. Sangat berubah, karena bagaimanapun namanya budaya itu memang sesuai dengan lingkungannya, budayanya atau tidak gitu kan. Anak-anak sekarang dikasih permainan yang zaman dulu, misalkan main coklat, apa yang mau gitu kan. Sekarang kan mainannya game gitu kan, anak kecil aja, anak bayi, udah main seperti itu. Kalau dulu saya main coklat, katakanlah ya main coklat biasa, main ludo, main apa yang berbarengan pasti. Kalau sekarang kan mainnya game peperangan antar, bisa antar negara, ya benar sama anak-anak bule dan sebagainya, bisa seperti itu. Udah berubah sekali seperti itu. Kemudian pada kolaborasi juga, anak-anak sekarang lebih senang dan lebih banyak menyendiri gitu ya, daripada sendiri. Nah, makanya saya juga sebagai pengajar banyak sekali harus adanya sebuah terobosan untuk menghadapi itu. Dan kemudian masalah budaya pun demikian. Sekarang sudah mulai adanya perubahan budaya yang memang terjadi gitu kan. Bangsa kita adalah bangsa yang luar biasa, kekayaan alamnya dari Sabang sampai Merauke. Bahwasanya bermacam-macam sekali. Kemudian seninya juga macam-macam sekali. Kerajaannya juga banyak dari Sabang sampai Merauke. Nah itulah sebetulnya budaya kita itu luar biasa dengan alamnya yang luar biasa. Bagaimana anak-anak kita zaman sekarang yang lebih dari 80% di dalam total populasi di Indonesia itu adalah anak milenial. Tentu anak milenial itu adalah kumpulan harapan dari kita orang tua sebagai penerus bangsa ini. Namun sebetulnya antara milenial dan kolonial, maaf ya opung saya bilang kolonial, ya kita sebetulnya milenial ada zamannya. Ada dua hal yang memang harus kita pahami. Mungkin kalau menurut saya ada tiga hal apa sih? Tentu masalah baik dan tidak baik. Nasional karakter building itu adalah hubungannya dengan baik tidak baik. Bagaimana sekarang ini saya merasa adanya penurunan dari sisi darurat pendidikan, darurat akhlak, dan darurat ekonomi. Saya pikir itu tiga poin yang memang harus kita pahami yang hubungannya dengan nasional karakter building. Darurat akhlak, kita bisa melihat itu. Maaf ya, dengan berbagai partai, dengan berbagai pejabat yang bisa kita lihat adanya korupsi, bagaimana tidak, orang yang sudah kaya masih saja korupsi. Artinya dia tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Benar nggak? Untuk menjadi seorang pimpinan saja harus menyogok. Padahal kita tahu betul-betul salah, kan? Masalah ini juga demikian, kan untuk anak-anak kan menyontek, kita bilang salah. Padahal kita siapa? Kalau kita adalah kita yang sendiri. Banyak sekali hal-hal sebetulnya intinya antara benar dan salah, kan? Nasional karakter itu hubungannya tentu dari yang terkecilnya, di sekian hubungan terkecil sebuah keluarga sampai dengan hal terbesarnya
lain. Kemudian darurat ekonomi. Negara kita itu mohon maaf, saya kan ada muka keunggulan, tapi waktu kebapaan satu sebelasan sebetulnya. Kenapa? Karena saya suka jalan-jalan, suka naik gunung, dari Sabang, sampai Merauke, saya rasanya sudah injak, ya. Itu alam kita, makanya kemarin di Abu jadi saya sangat marah dengan adanya regulasi tentang miras ya, tentang miras. Kenapa? Sapi itu negara kita aja nggak akan ada habis-habisnya. Masalah itu nggak ada habis-habisnya. Negara kita itu waktu Soekarno mencetuskan negara kita itu 7 laut yang kita miliki. Setelahnya insinyur Haji Juanda menjadi 21 Betapa luasnya negara kita. Negara kita itu negara maritim. Itu hubungannya dengan darurat ekonomi. Yang begitu luas menjadi berhasil dari masyarakat kita. Itu makan sasaran rasanya. Kalaupun ada itu mencegah itu air dengan sampai mengalir dan kemudian kita bisa menjadikan negara kita itu negara Atlantis, negara Lemuria, yang negara yang seperti makmur yang berbeda dengan kutub utara, kutub selatan berbeda pun yang sana mungkin pakai karena katanya di negara kita itu betul-betul sumber makmur sama raya. Kalau kalian anak muda tidak mulai dari sekarang paham benar dan salah apa jadinya, apa jadinya dengan alam semesta ini, karena itu berhubungan bukan yang kita kata pipi bagus kemudian kita ambil alih kemudian kita rusak, itu ada hubungannya. Jadi artinya masalah kedaruratan ekonomi ada hubungannya dengan nasional karakter dulu. Benar dan salah itulah yang harus ditanamkan kepada anak-anak muda, anak-anak milenial dan anak dan golongan yang kita juga yang sudah usianya senior, kan? Kemudian darurat anak juga sama seperti itu. Kita harus paham di dalam pelajaran agama tidak ada satu agama pun yang memperbolehkan kita berbuat jahat sebetulnya. Lalu kenapa kita selalu mengambil jika kita merubah segala yang menjadi benar, karena itu salah. Buka hati nurani kita dari mulai sekarang kan, Bapak Ibu kan mulai sekarang adik-adik kita melakukan hal yang terbaik. Paling tidak untuk dirinya sendiri, paling tidak bisa berguna bagi orang banyak. Karena saya lihat ada sebuah filsafat, itu ada 3. Yaitu yang pertama adalah filsafat ilmu menurut saya. Di mana filsafat ilmu itu kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran keilmuan, baik akademik maupun non-akademik. Akademik siapa? Ada yang masuk SMB, SMA, S1 boleh, S2 juga boleh, antara satu juga boleh, bisa. Ya, olah setinggi mungkin. Ya. Tetapi selain itu juga ada bisa belajar. Bukan masalah akademik saja. Bisa kita belajar dari seorang tukang beca. Apa bedanya presiden dengan tukang beca? Yang membedakan adalah tingkat kebahagiaan kita. Kita semua manusia sama, tidak ada tidak. Ada tahta yang membedakan adalah bagaimana tingkat kualitas hidup kita. Kualitas tingkat kebahagiaan. Makanya tadi keilmuan yaitu filsafat ini silakan ambil sebanyak-banyaknya, baik secara akademik tadi bukan profesor mau SD, SMP, SMA terserah. Yang penting dia bisa bermanfaat, yang penting dia bisa memberikan sesuatu yang berguna bagi dirinya maupun bagi orang lain dengan nama lain itu akan dialami. Kemudian filsafat yang kedua itu apa? Yaitu filsafat hidup. Katakanlah kalau harimau itu meninggalkan belangnya, gitu ya Pak Obu. Tapi kalau manusia meninggalkan legasi atau sejarah dan kelakuan hidupnya. Filsafat hidup itu ada 2, yaitu hubungannya manusia dengan manusianya, ada dengan kawannya, apakah pernah berbohong, apakah pernah berbuat salah, apakah pernah berbuat baik, menolong dan sebagainya. Itu yang dilihat oleh temannya. Ya, apakah pernah menipu, apakah berbuat curang, ataukah saling menolong. Itulah. Itu namanya filsafat hidup, hubungan antara manusia dengan manusia. Satu lagi adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.
Tapi kalau hubungan manusia dengan Tuhan, walaupun udah saya salah dikit, salah lain, Allah pemaaf gitu kan. Saya masuk gereja gitu dong, nanti suatu saat kan. Jadi ada hubungan dua untuk biasakan hidup, yaitu hubungan antara manusia dengan manusianya dan manusia dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah filsafat spiritual, dari mana kita paham bahwa di dalam hidup kita ini bukan hanya sekarang saja, kita masih ada perjalanan yang luar biasa, jauh sekali, dan di dalam hidup ini sampai sekarang saja. Yang dibawa hanya tiga itu apa aja? Tahu nggak? Yaitu ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, apa dari ada pintar. Apakah saya jadi presiden jadi masuk ke surga? Ataukah misalkan kapannya saya dikasih bintang berlian, apakah masuk surga? Enggak ya. Tapi tadi yang terjadi Tuhan yang bahwa kita lebih baik sebagai legasi Tuhan di dunia. Jadi filsafat spiritual adalah bagaimana kita paham bahwa hidup di dunia ini hanya sementara bisa kita bawa untuk kita kelak nanti, gitu katakannya seperti itu. Jadi di dalam nasional karakter building itu kita harus memiliki sebuah rumus, katakanlah sebuah rumus. Katakanlah kalau S3 itu mau healthy lah kira-kira ya. Kalau S1 itu kan mempelajari keilmuan, S2 mengimplementasi keilmuan. Nah, Bapak itu semuanya itu adalah luar biasa, memiliki novel di sebetulnya. Hanya kepemahaman kita saja yang harus kita implementasikan. Karena bagaimanapun Bapak Ibu semua di sini itu adalah makhluk Allah yang sangat mulia, yang sangat tinggi derajatnya, adalah makhluk surga. Apapun pasti akan Allah kabulkan, asal kita tahu caranya, asal kita tahu. Padahal namanya biasa aja, gitu kan? Jadi hal seperti itu kita merupakan sebuah investasi, bukan untuk diri kita kebaikan itu, tetapi untuk anak cucu kita menyimpan kebaikan-kebaikan itu. Dan saya pikir itu kita penting sekali menemukan nilai-nilai positif dan mensiarkan nilai positif tersebut untuk membuat kebaikan bagi kita semua. Intinya yang namanya nasional karakter building itu bagaimana kita membangun sebuah lingkungan di dalam diri sendiri, sebuah kebaikan. Kalau kita harus baik, harus segala macam, harus positif, harus kerja keras dan sebagainya. Kalau di dalam Islam itu amanah ya, apa jujur dan sebagainya. Kita jangan kalah sama negara Jepang, ya kan, saling menolong, tertib dan sebagainya. Padahal di mereka ada juga yang tidak punya agama, gitu kan, agama semua. Nah, di negara kita rata-rata punya agama, jangan kalah. Karakter kita tuh harus karakter yang baik, karena leluhur kita zaman dulu, zaman kerajaan dulu itu memiliki karakter yang luar biasa. Nah, ini adalah peluang dan tantangan bagi anak-anak muda di mana zaman sekarang yang zaman digital, tantangannya itu zaman digital, tetapi kita tetap bisa meningkatkan karakter kita yang terbaik seperti itu. Kenapa? Karena semua hidup dan kehidupan kita kan adalah tergantung dari anak-anak sekarang, gitu kan? Mau nggak negara kita jadi hancur akhlaknya? Mau nggak anak kita jadi rusak? Nggak mau kan? Saya sangat senang kalau ke daerah timur, kalau ke daerah Papua, ke daerah sana itu mereka sangat menjaga alamnya. Pohon-pohonan di kecuali Kalimantan ya, kalau di Sulawesi itu dijaga. Kemudian ikan-ikannya kalau ada di pinggir laut itu pada datang, kalau sore-sore kita bisa main-main sama ikan paus, sama ikan-ikan macam-macam. Mereka ngambilnya ke tengah laut. Dan siapa? Kita bisa mengoptimalkan kekayaan laut tersebut, jangan sama orang-orang luar. Dan kata siapa? Bumi Indonesia ini penuh dengan sumber daya yang luar biasa, sumber daya alam. Kalian tahu nggak? Saya kelompok di sana banyak emas. Bukan emas awit, bukan emas opung, tapi emas beneran. Benar, bukan emas bukan. Di sana itu banyak emas. Nah, mungkin di kita itu jadi pulau juga ada, kata siapa, di Tasik itu kalau jadi saya ngobrol kemarin itu ada hutan
penyarangan sebetulnya itu katanya ada emasnya, bukan emas apa kan? Emas Dewi bukan, emas beneran, gitu kan? Nah, bukan emas ribuan, berlian segala macam juga kita itu artinya sumber daya alam dari mulai bawah laut, bawah tanah, kemudian atasnya lagi pohon-pohonan, kemudian lagi aliran laut, kemudian ada itu adalah sumber kekayaan alam, itu adalah sumber daya. Belum lagi sumber daya manusianya. Nah, kita mau jualan bubur ayam aja, kayaknya bisa laku deh kalau kita daripada tinggal kita di kutub utara atau di Inggris yang orangnya sangat sedikit, atau di Amerika. Kira-kira itu lumayan kita jualan gorengan aja laku. Karena banyak orang yang suka makan, kira-kira masih pada mau makan kan, belum pada puasa tiap hari kan. Nah, jadi sebetulnya sumber daya itu banyak, sumber daya alam, sumber daya manusia, belum lagi sumber daya budaya yang sangat luar biasa. Apabila kita tidak menguatkan karakter kita, tadi antara benar dan salahnya itu, hancurlah kira-kira negara kita, hancurlah masyarakat kita, hancurlah kalian, gitu kan? Kenapa? Karena kalian itu harus menunjukkan mulai dari sekarang itu personality yang bagus, menjadi yang amanah, menjadi yang jujur. Makanya dari kemarin saya waktu di grup saya bilang ini kalau benar ya benar begini, menurut saya begini, terserah saya mau dipenjara, mau dilaporin juga terserah. Mati itu bisa kapan saja. Ya, mati itu bisa kapan saja, ditembak juga bisa mati kapan saja. Tapi ketika itu kebenaran kita harus ambil itu bahwa itu benar, gitu kan? Kalaupun pemimpinnya siapa, kalau kita tahu bahwa itu salah, ya kita bilang salah. Tidak usah takut. Lebih baik takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Ya, zaman now itu memang zaman luar biasa, zaman digitalisasi, zaman informasi. Bukan hanya istri aja yang punya 2 atau 3, tetapi handphone pun ada yang 2 dan 3, mohon maaf, kira-kira seperti itu. Ya, populasi manusia itu ada berapa, tetapi handphonenya atau mengambil broadband se-Indonesia itu lebih daripada populasinya. Artinya setiap orang itu memiliki 1 atau 2 handphone. Saya juga punya 3. Seperti itu. Jadi artinya kita harus melihat keberadaan sekarang yang hubungannya dengan nasional karakter politik, itu tadi masalah COVID-19, masalah digitalisasi atau adanya revolusi industri. Kalau dilihat sekarang itu bukan yang masalah IT yang level tinggi, tapi dengan adanya handphone kira-kira. Kemudian adanya budaya. Nah, dari situlah kita betul-betul mempersiapkan anak-anak kita, khususnya para ibu-ibu, ya ibu-ibu, halo ibu-ibu, oh ini ada ibu-ibu. Ya, itulah. Karena pendidikan anak-anak kita adalah tergantung dari budaya seorang ibu. Betul ya? Betul sekali. Apa yang kita makan, anak kita makan. Dulu saya makannya sayur-sayuran, lalap-lalapan, dan sebagainya. Nah, sekarang zaman Korea-Koreaan lah, gitu kan. Nah, kan? Macam-macam sekarang makanan. Tapi marilah kita kembali back to basic. Makanan kita kembali ke zaman dulu ya, zaman. Karena bagaimanapun juga kita ada kacang, ada buncis dan sebagainya. Itu adalah hasil dari hasil dari kebun. Apa yang terjadi dengan Bali yang sebelumnya ke masalah pariwisata? Akhirnya apa? Ketika pariwisatanya deklan dengan adanya COVID-19, pertaniannya tidak bisa dimanfaatkan lagi. Gimana di sini ada orang Bali nggak? Karena biasanya kan hasil pertanian sesajikan, tetapi karena tidak dipakai lagi pertaniannya, makanya malah balik. Nah, seperti itu kan. Jadi marilah kita kembali karakter kita tingkatkan lebih baik lagi, kembali kita optimalkan alam kita syukuri alam yang kaya raya kita untuk menjadi kita lebih baik, lebih rahmat, lebih berguna lagi, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi bagi orang lain. Ambillah, raihlah filsafat ilmu, filsafat hidup, dan filsafat spiritual, sehingga kita tahu kemana kita mesti pulang. Itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan sebagai nongkrong atau sebuah kunci buat kehidupan khususnya bagi adik-adik.
mohon maaf lahir batin bila ada kekurangannya atau secara di sini bapak-bapak orang spiritual dan para kiai ada. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya sekarang aja mungkin kembali, tetapi ke depan ada lagi yang bisa dilanjutkan. Ini sebagai momentum ke depan, karena MMSN ini adalah perkumpulan orang-orang spiritual, orang-orang agama, dan situlah mestinya kita memberikan sebuah rekomendasi paling tidak rekomendasi kecil yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya untuk pemerintah saja. Seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, berhubung waktu sudah menurut sore ya, jadi tidak ada pertanyaan yang langsung saja kita sampai itu. Tetapi menyimak ya atau kesimpulan di tema yang kedua dan terakhir tadi, ada dua ya yang harus dibacakan. Yang pertama, semua permasalahan di Indonesia ini akan beres kalau semuanya berakhlak baik ya. Pemerintahnya berakhlak baik, remaja-remajanya berakhlak baik, dan kita semua yang ada juga kalau berakhlak baik, ya insya Allah semuanya akan beres. Singkat saja itu. Dan yang kedua, marilah sama-sama khususnya generasi muda kita siapkan apa yang akan terjadi hari esok ya. Seperti yang dikutip surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, tentunya mari sama-sama kita siapkan apa yang akan terjadi hari esok. Kejadian hari ini merupakan cita-cita yang pernah kita impikan di masa lalu ya, dan hari ini kita sedang bermimpi untuk di masa yang datang. Singkat cerita ya, itulah yang bisa disampaikan oleh materi kita kali ini. Dan langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu sang motivator kita yang sudah lama menanti ya, tidak hanya menanti hujan berhenti ya, tapi juga menantikan. Mari sama-sama kita bawa tulisannya ya, ini sangat luar biasa ya. Motivator yang sudah Sabang sampai Merauke pernah diinjaknya ya. Paling jauh kemana kan? Nanti bisa ngobrol sendiri. Baiklah, ini dia Bang Andre HQ ya. Kami persilakan. Kenapa ya kok tepuk tangan ini kencang banyak? Hah? Gemes ya? Ini saya banyak merasakan ini aura-aura ngantuk kita ini. Kalau saya bilang FSSN sukses, kita semua sukses. FSSN! Kita semua! Nah gitu dong. Saya minta yang milenial turun. Saya 200 kilo dari Jakarta, saya mau ketemu sama kalian. Saya minta kalian turun. Saya datang 200 km karena saya melihat begitu pentingnya kalian untuk masa depan. Ayo, saya minta turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kayaknya lupa bawa pawang hujan ini. Hah? Gimana ini kita ini? Hah? Waduh. Yang saya hormati para sepuh, yang Rati, Kanda Elang, Kiai Farid, dan Ketua Umum Kiai. Mana nih para milenial ini? Turun! Mau sukses apa enggak? Ayo turun! Oke, khususnya untuk para milenial, saya ingin berbicara di sini hati ke hati. Saya mau pengen kalian benar-benar menyimak ini, karena ini yang merubah hidupnya saya dulu. Tolong HP ditaruh. Kalian fokuskan pikirannya kalian, karena saya melihat dari tadi apa yang dibahas 1 jam yang lalu aja kalian lupa. Benar nggak? Ya, tolong taruh dulu HP-nya.
ini mohon maaf bapak ibu-ibu, saya bukannya merasa menggurui, tapi ini adalah semua berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengalaman nyata. Mas, ini milenial kan? Hah? Tapi kok masih muda ya? Ayo turun sini. Ayo, turun sini, turun. Hah? Bukan udah di sini. Ayo turun. Dari tadi kita berbicara spiritual. Dari tadi kita berbicara sukses. Dari tadi kita berbicara masalah bagaimana menghadapi kehidupan kita sekarang. Dan saya mau buka di sini ada sebuah ilmu yang benar-benar penting buat hidupnya kita kelak. Masa depannya kita untuk para milenial, ya. Oke. Saya datang ke sini karena saya merasakan suatu hal yang membuat saya tuh takjub, karena di sini para milenial itu benar-benar mereka hadir dan mereka ini adalah orang-orang pilihan. Kalian bisa hadir ke sini, mungkin ada yang tadinya dalam hatinya kalian, apa sih kita berbicara spiritual ini? Saya cuma datang aja, mungkin dapat minumnya, dapat makannya, bener nggak? Ya, tapi di sini ada sebuah ilmu yang secara nyata saya sampaikan yang sangat penting untuk masa depannya kalian. Oke, spiritual adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan ibadah kita, untuk meningkatkan keyakinan kita, untuk pekerjaan dan masa depannya kita. Kalian jangan merasakan bahwa spiritual itu adalah suatu hal yang berat, sesuatu hal yang hanya orang-orang tertentu yang bisa dijalankan. Spiritual ini keren, spiritual ini fun, ya, asal kalian tahu kuncinya. Kuncinya saya kasih di sini sekarang. Oke. Nah, ini kelihatannya udah mulai menyimak. Yang tadinya udah ngantuk, yang sudah 5 watt, sekarang naik lagi. Oke. Spiritual untuk bagaimana meningkatkan keyakinan kita. Kita ini termasuk kalian, masa depan kalian adalah kalian seorang pahlawan, atau kalian zone, atau kalian zero. Kemana kita mau membawa hidupnya kita? Kemana kita mau jalankan kehidupan kita 5 tahun, 10 tahun ke depan? Bingung kan? Yang kalian pelajari adalah hal-hal yang semuanya bersifat teori. Yang kita mau jalankan sekarang, yang kalian menyimak adalah bagaimana kalian mempraktekannya, supaya yang saya melihat ada bibit-bibit orang-orang yang sukses di sini itu kejadian. Jangan sampai kita itu salah arah. Spiritual itu adalah keren. Bukannya hanya kita berbicara ibadah, bukannya hanya kita berbicara bagaimana kita meningkatkan keyakinan kita, tapi spiritual ini menyangkut masalah pekerjaan kita, rumah tangga kita, usahanya kita. Nah, saya mau bicara Nabi ini. Kalau spiritualnya sudah dibangkitkan, ya, ini jodoh yang cantik dong, ya enggak? Jangan yang cuma setengah-setengah. Karena kenapa? Kita akan bangkitkan spiritualnya kita akan bangkitkan keyakinannya kita. Percuma kalau kita melakukan ibadahnya kita berdoa terus, kita melaksanakan ibadah kita, tapi kita tidak yakin sama dirinya kita sendiri. Nyambung nggak? Nyambung nggak doanya kita ini kalau kita sendiri ini tidak yakin? Oke? Jadi begitu pentingnya spiritual ini buat kehidupannya kita, untuk masa depan kita. Jangan sampai kita salah jalan.
yang kalian harus pahami, sukses itu ada dua. Sukses saja ada dua, bayangin. Sukses yang membawa malapetaka, sukses yang mendatangkan keberkahan. Kalau kalian melihat ada orang mobilnya banyak, rumahnya banyak, uangnya banyak, sukses yang mana dulu? Sukses yang membawa malapetaka, entah nanti kapan masuk penjara, atau sakit-sakitan, atau sukses yang membawa keberkahan. Begitu pentingnya spiritual buat hidup kita. Ya, jadi bukan kita hanya berbicara masalah ibadah, tapi kita harus meningkatkan keyakinan kita. Doa-doanya kita ini harus kita yakin dulu. Ada banyak kita melaksanakan ibadah kita, tapi kita ini nggak yakin doanya kita ini dikabulkan apa tidak. Yang jadinya apa? Wah, Pak Andre, ini udah nasib saya. Pak Andre, ini kayaknya sudah jalan saya cuman begini, Pak. Dirinya direndahkan. Apa yang dia minta dari dulu, dia sujud dan dia doa, itu dia sendiri tidak yakin sama dirinya. Benar nggak kita ini? Kita berbicara spiritual setinggi langit, tapi yang kita rasapi di dalam dirinya kita ini kecil sekali. Ya, jadi kalian sudah berada di sini, kalian sudah tahu di sini ada FSSN untuk meningkatkan spiritual diri, silaturahmi diri, spiritual untuk meningkatkan keyakinannya kita dulu nih. Gak usah dah kita berbicara jauh-jauh dulu. Yakin gak kita sama dirinya kita? Ada orang yang menjalankan ibadah hanya karena rasa takutnya dia, menjalankan ibadah hanya karena rasa tuntutan, menjalankan ibadah hanya karena takut orang tua dulunya. Kita menjalankan itu mungkin karena suatu keterpaksaan. Itu yang banyak terjadi di kaum milenial sekarang. Ya, nah di sini saya akan memberikan kalian sebuah ilmu, tolong diperhatikan benar-benar ya, karena saya datang jauh-jauh untuk menyampaikan ini terhadap kalian. Bukannya berarti yang tua nggak bisa sukses, tapi di sini kalian saya anggap penting sekali. Oke, yang pertama, saya dulu waktu saya kecil, saya hidupnya di Australia, ya, jauh dari ibadah, oke, jauh sekali saya itu. Saya kembali ke Indonesia, saya bekerja di suatu tempat. Saya mendapatkan pekerjaan pertama saya adalah seorang office boy. Saya sampai heran nih sama orang bule ini. Wah, kita sudah sekolah jauh-jauh, kita dapatnya itu pekerjaan jadi office boy. Kita disuruh ngantar kopi, disuruh ngantar teh, kita disuruh fotokopi, ya. Tapi saya bilang sama si Mr. Bob, saya sampai ingat ini orang ini sekarang. Bob, saya akan jadi GM di You punya hotel dalam tempo 1 tahun. Itu kita berbicara apa? Keyakinan. Benar nggak? Kita harus punya time frame dalam hidupnya kita. Kita harus tahu nih, 1 tahun ke depan saya harus bagaimana? 2 tahun ke depan target saya apa? 5 tahun ke depan saya ini mau jadi apa? Jangan kita kayak orang kehilangan arah, ngomongin masalah spiritual atau yang hal-hal yang kita nggak paham. Ingat, spiritual salah satunya meningkatkan keyakinan diri kita. Oke? Dan 8 bulan saya jadi GM di hotel itu. Bayangin, 8 bulan dari seorang office boy saya menjadi seorang GM, 8 bulan. Setelah saya sudah sampai di apa tujuannya saya, berikutnya saya pengen menjadi seorang direktur dalam tempo 3 tahun. Saya sudah menjadi seorang direktur dalam tempo 1,5 tahun. Semua kuncinya dari apa? Dari faktor keyakinan kita dulu ini. Kita mau bawa diri kita ini kemana? Nah, Andre dari tadi ngomong masalah
keyakinan, masalah tingkatkan keyakinan, gimana sih caranya? Ini ya saya kasih tahu. Dengerin baik-baik ya. Saya mendapatkan ini suatu keberkahan ilmu ini yang membawa saya sampai hari ini. Oke. Yang pertama, saya akan men-sharing apa namanya ilmu yakin. Oke. Ilmu yakin ini saya dapatkan. Contohnya, waktu saya itu sempat selama setahun, 2 tahun, 3 tahun saya nggak bekerja, ya. Akhirnya saya diberikan namanya ilmu yakin ini. Saya rumahnya ngontrak, saya motor nggak punya, saya naik angkot. Saya benar-benar di dalam posisi yang memang serendah-rendahnya saya. Saya diberikan sama seseorang ilmu yakin ini. Andre, apa masalahnya kamu ini sebenarnya? Pak, saya ini mau pengen punya rumah, Pak. Masa sih kita ngontrak itu sudah 13 tahun? Ya, sudah ngontrak sekian puluh kali. Kapan sih saya ini bisa punya rumah, Pak? Oke. Ilmu yakin ini saya dikasih. Kita doa malamnya itu kita minta sama Allah. Besoknya kita mulai nyari rumah. Saya ini belum punya uangnya, Pak. Loh, kamu ini ngomong kayak kamu ini memang orangnya itu nggak ada yakin-yakinnya. Kamu ini kan sudah doa malam ini. Kok kenapa kamu nggak mulai nyari mulai besok? Akhirnya saya jalankan. Saya doa, besoknya saya nyari. Saya bilang sama keluarga saya, ya, oh sorry, pas ngomong yang itu hilang suaranya. Jadi saya mau cari rumah. Loh, emang kamu sudah punya uang? Berapa kamu punya uang? Enggak, saya pokoknya enggak, saya mau cari rumah. Oke, saya cari rumah 1, 2, 3, 4 rumah. Akhirnya rezeki itu datang. Ada aja yang mau ngasih kerjaan, ada aja yang mau ngasih proyek. Saya beli di rumahnya itu cash. Habis itu saya coba lagi nih, wah gue pengen punya mobil dong. Saya doa lagi, saya yakin dirinya saya yakinkan doa saya. Loh, mulai besok saya nyari mobil. Saya datang ke showroom, Pak, ini tahun berapa Pak? Oh tahun apa harganya Pak? Iya, boleh nggak saya test drive? Padahal saya nggak ada uang waktu itu. Kita sudah yakin duluan kalau doanya kita akan dikabulkan. Bukannya kita tak kabul, tapi kita harus yakin terhadap diri kita, terhadap doanya kita. Ini yang penting sekali. Jadi jangan kita bersifat hanya orang-orang yang menunggu. Kalau kita mau cari kerjaan, kalian harus bangun pagi, harus bangun pakai kemeja, selayaknya kita mau orang dapat pekerjaan. Kalian keluar rumah belum dapat kerjaan, balik lagi ke rumah, lakukan itu terus. Insya Allah kalian dapat itu pekerjaan. Karena kenapa? Karena kalian sudah yakin duluan. Ya, para kaum milenial sekarang beda dengan zamannya saya dulu. Kalau dulu itu kita mau kirim-kiriman surat, kalau sekarang kan serba canggih, semuanya handphone. Ya kita nggak bisa lepas dengan namanya handphone kita. Saya nggak bisa menyalahkan karena ini memang eranya kita. Cuma jangan kalian buang-buang waktunya kalian untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Jalankan diri kalian. Ini saya ini mau lulus sebentar lagi, saya mau kuliah bagaimana, saya mau kerja bagaimana, saya mau jalankan kehidupan saya ke depan bagaimana. Tapi setelah kalian doa, yakin dulu. Kita kadang-kadang kita doa minta rezeki, tapi rezekinya ini apa yang kita minta sebenarnya? Kita mau pengen punya rumah kah? Kita pengen punya motor kah? Kita pengen punya mobil kah? Kita mau pengen punya dapat pekerjaan kah? Yakin dulu dirinya kita. Ya, paham nggak? Oke. Tapi kalau yakin ini kayaknya belum punya pacar ini. Kalau dari raut wajahnya, benar nggak? Hah? Sudah punya pacar belum? Nah, berarti
mulai besok yakin akan dapat pacar. Tapi pikirkan dulu masa depan ya. Kalau kamu sudah jadi orang yang sukses, yang lain itu ikut, paham nggak? Nah, jadi sekarang kalian ini punya suatu keyakinan yang kuat. Jangan buang-buang waktu kalian ya. Waktu adalah sesuatu hal yang kita ini tidak punya. Kita nggak bisa barter waktu itu. Wah, nanti aja lah Pak, kita ngomongin spiritual nanti kalau saya sudah mulai umur 30-40 tahun. Ada yang tahu nggak masalah waktu? Kalau misalnya kita itu bisa lakukan sekarang, kenapa tidak? Keren dong jadi orang sukses yang muda ya. Orang yang sukses itu tahu nggak kenapa? Tahu nggak? Hah? Oke, karena yakin percaya diri sama mereka itu banyak gagalnya. Jadi kalau kita sudah gagal sekali, 2 kali, 3 kali, jangan mengeluh. Kita harus yakin sama dirinya kita dan kita semangat kita menjalankan kehidupan kita. Ya, jadi begitu pentingnya untuk masalah spiritual ini di dalam diri kita. Kita harus kembangkan, kita harus yakin dirinya kita, yakin doanya kita, sebagaimana kita yakin sama Allah, ya kan? Oke, jadi spiritual keren nggak? Nah, keren kan? Nah, jadi jalani, jangan buang waktunya kalian. Kalau ada teman-teman yang mengarahnya ke hal yang negatif, jauhi. Masa kalian mau dibawa, mau masuk jurang kok kalian ngikut? Ya, jadi ini begitu pentingnya. Saya datang ke sini, saya hadir ke acaranya FSSN karena apa? Karena saya mendengar akan ada kaum milenial yang hadir di sini. Jadi begitu pentingnya kalian ini untuk masa depan. Pentingnya kalian ini buat nusa dan bangsa. Jadi lihat beban yang kalian harus carry ke depan bahwa saya ini menjadi orang yang sukses. Ya. Kalau kalian belum dapat kerjaan, yakin dulu, bangun pagi pakai kaos yang keren, pakai kemeja yang keren, ya pakai dasi bila perlu jalan, gitu ya. Nah, terus saya melihat kita di dalam kehidupan kita itu kita harus mengambil suatu lompatan, ya. Jangan sekali-sekali kita takut sama impiannya kita. Jangan, Pak, apa impiannya kamu? Pak, saya mau pengen jadi manajer, Pak. Apa impiannya kamu? Pak, saya mau pengen jadi seorang staff accounting. Saya pengen jadi orang teller di bank, Pak. Itu berarti kalian takut sama impiannya kalian sendiri. Pak, saya mau pengen jadi direktur. Pak, saya mau pengen jadi seorang pengusaha. Apa yang impian yang kita dulu waktu kecil, kok kenapa hilang? Saya pengen jadi presiden, saya pengen jadi pilot, saya pengen jadi ini. Kenapa makin lama makin hilang? Karena kalian sudah mulai tidak percaya dengan dirinya kalian sendiri. Oke? Jadi di sini kalian harus mengambil suatu lompatan. Kalian harus melakukan breakthrough supaya kalian bisa tembus menjadi orang-orang yang sukses. Ya. Mau ada lompatan nggak? Hah? Oke? Oke. Oke. Jadi di sini saya mau pengen kita sedikit bersemangat. Bukan masalah jogetnya, bukan masalah apanya, tapi saya mau pengen kalian mengambil suatu lompatan. Saya pengen kalian ini untuk berani maju ke masa depan. Ya. Oke, ya saya rasa lagunya nggak bisa. Jadi kita bagaimana kita mengambil suatu tindakan, kita mengambil suatu lompatan.
di dalam dirinya kalian, tolong kalian simak, kalian jalanin, kalian yakin sama dirinya kalian bahwa kalian ini adalah bibit-bibit yang orang luar biasa, bukan yang biasa-biasa aja. Kalian bisa menjadi seorang pahlawan, pahlawan buat keluarga, pahlawan buat anak, pahlawan buat sanak saudara yang lain. Kalian menjadi seorang pahlawan buat tetangga-tetangga kalian. Kalian bisa menjadi seorang pahlawan buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.